Alright, hello everyone. Welcome back to Basic English Grammar Class by Lingualogue. And this is our 7th meeting. Ini adalah pertemuan ketujuh kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang phrasal verbs. Apa itu phrasal verbs? Phrasal verbs atau kata kerja berbentuk frasa adalah kata kerja yang biasanya diikuti oleh kata dari golongan lain di part of speech. Biasanya preposition atau adverb ada juga. Jadi kata kerja atau verb itu kan punya golongan sendiri kan dalam part of speech. Kemarin kita sudah belajar tentang part of speech. Dan ada kata kerja yang dia bukan hanya berdiri sendiri gitu. Dia bukan hanya kata kerja tapi juga diikuti oleh golongan lain diikuti oleh kata dari golongan lain di part of speech. Biasanya preposition. Dengan begitu, kata kerja tersebut menjadi sebuah frasa atau kumpulan kata dan bukan lagi sebuah kata yang tunggal. Misalkan kayak take. Kalau take itu kan hanya sebuah kata kerja tunggal. Take gitu satu kata gitu. Tapi kalau take off ada take kata kerja atau verb, kemudian ada off preposition. Jadi take off itu dia phrasal verbs. Dia kata kerja tapi berbentuk sebagai frasa, bukan lagi kata tunggal gitu. Jadi di dalam frasa itu, di dalam kata kerja itu ada dua kata, ada take dan off, bukan hanya take lagi gitu. Oke, kita coba lihat contohnya. Yang pertama itu ada phrasal verbs yang memiliki arti pergerakan, makna pergerakan. Kita sering menggunakan kata kerja yang bermakna pergerakan dengan on, off, out, dan lain-lain. Contohnya tadi take off ya. Yang pertama ada get on atau naik. The bus was full, we couldn't get on. Busnya penuh, kita nggak bisa naik. Kita nggak bisa naik ke bus itu. Jadi ada get, kemudian ada on. Digabung dia jadi phrasal verbs. Begitu. Kemudian ada drive off. Drive off bisa berarti melaju atau meninggalkan tempat, gitu juga bisa. A woman got into the car and drove off. Seorang perempuan masuk ke mobil dan melaju dan pergi meninggalkan tempat itu gitu. Ada juga come back, kembali. Sarah is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Sarah pergi kemarin dan akan kembali hari Sabtu. Ada juga turn round atau berbalik. When I touch him on the shoulder, he turned round. Ketika saya sentuh pundaknya, dia berbalik, dia menengok ke belakang kayak gitu. Itu dia tadi kata kerja atau phrasal verbs yang bermakna pergerakan. Sebenarnya ada banyak banget yang lain, tapi ini hanya sedikit contohnya aja. Teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian ada phrasal verbs with special meaning. Yang ini adalah phrasal verbs yang artinya dia punya arti sendiri, punya arti tersendiri, dan itu perlu dihafal mungkin karena uh, artinya agak berbeda ketika dia jadi phrasal verbs dengan ketika dia hanya kata kerja tunggal gitu. Nih contohnya ada breakdown. Sorry, I'm late, the car broke down. Maaf, aku telat, mobilku rusak. Jadi broke down itu rusak. Kemudian ada find out, mengetahui. I never found out who sent me the flowers. Kalau find doang kan dia itu ya menemukan gitu, tapi kalau find out jadi mengetahui gitu. Jadi dia punya special meaning dan bisa berubah gitu artinya. Kemudian ada juga take off, lepas landas. It was my first flight, I was nervous as the plane took off. Kalau take doang mengambil, kalau take off jadi lepas landas gitu. Jadi it has special meaning, artinya beda sendiri gitu, dia artinya ada khusus. Kemudian ada give up, menyerah. I tried many times to contact her, in the end I gave up. Aku sudah mencoba beberapa kali untuk menghubungi dia, tapi pada akhirnya aku menyerah. Kemudian ada how was the exam? How did you get on? Get on bisa berarti menyelesaikan atau manage things successfully.
Jadi kamu gimana? How was the exam? Gimana exam? Gimana ulangannya? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Gimana kamu menyelesaikan ulangan itu gitu? Atau ada juga get by. My French isn't good but it's enough to get by. Ya bahasa Perancisku nggak terlalu bagus tapi bisalah untuk dipakai diatasi gitu. It's enough to get by. Kemudian ada phrasal verbs with preposition. Phrasal verbs dia udah ada preposisinya. Sebenarnya kan phrasal verb itu udah ketemu sama preposisi ya, tapi ditambah preposisi lagi gitu. Karena ternyata preposisi yang lainnya ini masih dibutuhkan. Contohnya ini look up, at. Look up itu mendongak, kemudian at mendongak ke gitu. Jadi kayak we looked up at the plane as it flew above us. Jadi kami mendongak ke atas ke pesawat selagi pesawat itu terbang di atas kami, terbang di atas kita gitu. Atau juga ada run away from, kabur dari. Why did you run away from me? Kenapa kamu kabur dariku gitu. Ada juga keep up with, mengikuti. You are walking too fast. I can't keep up with you. Kamu berjalannya terlalu cepat. Aku nggak bisa mengikuti atau aku nggak bisa menyeimbangi kamu gitu. Atau juga ada look forward atau menantikan dan kemudian diikuti preposisi to. Are you looking forward to your trip? Apa kamu sedang menantikan trip kamu? Gitu ya. Jadi ada phrasal verbs-nya kemudian masih diikuti oleh preposisi atau preposition. Nah, mungkin kita sering bingung nih kalau misalkan ada phrasal verbs kayak gini, kita naruh objeknya itu di mana gitu. Nah, sebenarnya ada caranya yang bisa kita tahu yang benar yang mana dan yang salah yang mana gitu. Nah, ini contohnya satu, ada I turn on the light. Jadi kalau kita ngomong begini, phrasal verbs-nya dulu, kemudian baru objeknya, the light, itu benar. Atau ketika kita pisah si phrasal verbs-nya pakai si objek, jadi turn kemudian objek baru on gitu. I turn the light on itu juga boleh begitu. Jadi yang mana aja gitu bisa. Jadi kita mau pakai objeknya di tengah-tengah atau di akhir itu boleh. Sedangkan kalau misalkan si objeknya itu berupa pronoun atau kata ganti, itu dia hanya bisa di tengah, dia nggak bisa di akhir. Contohnya I turn on it itu nggak bisa ya, jadi itu salah. Yang bisa itu I turn it on. I turn it on. Jadi it-nya itu harus sebelum si on-nya ini. Begitu juga kayak I wake her up gitu. I wake her up, I pick you up gitu. Jadi nggak bisa I pick up you, I wake up her gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi si pronounnya dulu baru preposisinya. Begitu. Itu dia tadi phrasal verbs with objects dan tempat kita meletakkan objeknya. Alright, itu dia phrasal verbs. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau share tentang phrasal verbs yang lain, silakan di kolom chat di nanti malam. See you.